Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, dan kali ini saya nggak bahas HP dulu ya, karena Google Pixel-nya yang kemarin saya bahas itu udah saya jual, yang UPL-nya off. Saya udah menggunakan berbagai metode cara untuk mengembalikan sinyal, tetap nggak mau, dan dia hanya bisa digunakan smartphone only. Dan ini info terbaru nih, saya sudah update tanya ke Om Haryoko ya. Nah, ini saya kasih chatnya langsung. Unblock IMEI harga untuk Google Pixel 3 itu di Om Haryoko sekitar 800 ribu. Itu tembus bea cukai. Sebenarnya itu cukup worth it ya, karena saya dapat HP-nya itu di angka 1,3 dan saya kalau misalnya mau unlock itu masih 800-an, berarti sekitar 2.200.000 tuh harga HP-nya. Sebenarnya worth it karena kondisi HP-nya masih cukup bagus, dan kalau udah unblock itu kan pasti udah enak tuh. Cuman karena waktu kemarin saya butuh beberapa hal ya, jadi saya jual aja, dan saya lagi nyari untuk Google Pixel 3 nya yang kira-kira UPL-nya on, dan saya bisa nyoba dulu untuk menggunakan cara-cara yang kayak rewrite IMEI dan lain-lain lah, pokoknya cara yang masih bisa diupayakan tanpa registrasi ke bea cukai. Itu mentok sih, kalau misalnya udah mentok di nggak bisa, sinyalnya nggak bisa nongol ya, mau nggak mau coba pakai layanannya Om Haryoko. Untuk layanan lain juga sebenarnya ada di tempat lain ya selain Om Haryoko, tapi saya nggak tahu dan kurang recommended menurut pendapat saya, karena mungkin reputasinya belum begitu sebesar di Om Haryoko lah ya. Intinya itulah. Kali ini saya mau bahas beberapa gadget yang saya punya. Mungkin ini bisa jadi inspirasi atau jadi referensi teman-teman buat membeli gadget tersebut. Yang pertama ada ini nih. Ini namanya Golem Mini dari Soundtek ya. Ini TWS. Kenapa ini disebut TWS? Karena produk ini sebenarnya dijual dua ya, stereo. Jadi kalau kalian beli nanti kayak gini nih modelnya. Ini harganya di 600 ribuan. Kalau kalian belinya dua, nah saya belinya cuma satu aja yang single. Ini jadi kalau misalnya kalian beli dua, misalnya konekin, bluetoothnya diaktifin, itu jadi stereo. Jadi mirip-mirip TWS gitu. Nah, ini gimana kualitasnya ya? Pertama, secara build quality menurut saya bagus banget. Ini di atas rata-rata harganya. Tetapi untuk suara atau audio, ini standar aja, biasa aja. Dan ya cukupan kalau kalian punya ruangan yang sempit, misalnya di kos-kosan gitu ya, terus kalian berada di kamar yang nggak terlalu gede, ini udah cukup banget. Untuk nonton, misalnya nonton film, itu suaranya delaynya nggak terlalu lama. Tapi kalau misalnya kalian ngegame ataupun dengerin musik, itu jeda delaynya lumayan tuh. Dan ini meskipun kalian belinya yang satu doang, ini udah outputnya udah stereo tetepan ya, dari kanan sama kiri ini. Terus ini ada semacam subwoofernya di atas, kalau kita nyalain ada lampunya. Nah, ini ada lampunya. Lampu ini bisa ngikutin semacam visualizer dari audionya. Misalnya kalian dengerin lagu apa, ini akan ngikutin beatnya gitu ya. Terus ini buat ngatur volume ada di sini. Otomatis sebenarnya Bluetoothnya udah langsung kedeteksi di HP. Nggak perlu kalian tekan atau nyalain lagi dari sininya. Nah, dikonekin aja dari HP-nya. Di sini juga ada tombol buat ngeplay media ataupun ke pause ya. Nge-pause media juga bisa. Kalau mau matiin tinggal tekan lama tombol powernya. Untuk koneksinya ada Bluetooth dan juga aux. Nih, ada aux juga. Selain aux juga ada Type-C buat ngecas. Ini udah enak nih, TWS kayak gini kalau udah pakai Type-C itu enak. Kita nggak perlu nyari-nyari charger micro USB yang sekarang mulai kebalik nih. Dulu micro USB cukup mudah ditemui, sekarang jadi langka. Untuk audio menurut saya seimbang antara high sama low-nya ya. Untuk vokal juga cukup jelas, tapi tidak yang istimewa banget. Kalau dibandingkan dengan JBL, menurut saya masih lebih bagus yang JBL. Cuman harganya ya pasti lebih mahal. Berikutnya ada power bank. Nah, ini power bank yang saya beli udah sekitar 1 bulanan. Ini mereknya Vivan. Link dan lain-lain nanti saya taruh di deskripsi semuanya ya. Ini mereknya Vivan, udah mendukung fast charging.
Ini ada persentasenya juga, jadi indikatornya cukup jelas, akurat. Kalau misalnya kalian ngecasnya pakai Type C to Type C ya, atau power delivery misalnya pakai HP Google Pixel, terus HP Samsung saya ini yang S10 juga bisa mendukung power delivery juga, nanti akan ada logo fast di sini. Ada tulisannya fast gitu, jadi menandakan kalau itu dalam pengecasan cepat gitu. Nah, untuk inputnya, untuk ngisi power bank ini kalian bisa pakai Type C juga, pakai charger yang power delivery lebih cepat, atau pakai yang micro USB. Nah, ini cukup lambat nih. Nah, untuk outputnya juga ada yang USB 3.0 juga nih, fast charging. Ini power bank untuk misalnya ngisi HP ini ya, untuk Samsung Galaxy S10, sekali misalnya bepergian keluar kota ini bisa buat ngisi 3-4 kali. 4 kali itu udah, sisanya udah paling tinggal ngisi sampai 50% aja ya. Jadi nggak terlalu banyak. Ini kapasitasnya 10.000 mAh dan harganya ini di 181 ribuan. Linknya nanti di deskripsi. Ini cukup recommended ya untuk power bank dengan ada notifikasi, terus ada fitur power delivery-nya juga. Ini cukup aman digunakan di HP Google Pixel juga. Saya udah coba beberapa kali bepergian keluar kota, masih aman-aman aja di Google Pixel, nggak mengalami touch delay ataupun ghost touch gitu ya ketika ngecas pakai ini. Oke, kita next lagi ke charger nih. Ada dua charger HP yang saya punya, yang PX ya ini. Seri PX ini harganya lumayan ya, sekitar 150 ribuan. Terus kalau yang AUK ini, nah ini yang paling recommended nih sebenarnya. Kalau kalian pakai Google Pixel, saya kira wajib sih pakai charger yang power delivery. Ya nggak harus yang 18 watt ya, karena agak susah nyarinya. Yang ini yang 20 watt. Dan dipadukan dengan kabelnya dari AUK juga nih. Ini kabel AUK juga Type C to Type C. Nih. Ini udah combo yang menurut saya worth it banget buat dibeli. Sejauh ini saya pakai produk power delivery itu ada ini AUK sama yang PX ini. Kalau yang PX ini outputnya lumayan gede ya. Ini juga bisa ngebuat ngecas power bank, ini cukup cepat. Saya terus selain itu pakai Ugreen, terus pakai Acmic juga, itu bagus-bagus. Yang saya belum pernah pakai itu Baseus, Anker itu saya belum pernah pakai karena harganya lumayan ya. Tapi sejauh ini sangat aman, linknya di deskripsi. Ini harganya 90 ribuan, yang ini 100 ribuan. Tapi ini sekarang udah mahal nih, dulu ada promo, sekarang 135an. Kalian cari-cari aja, kalau pas ada promo pasti lebih murah. Terus ini ada mouse nih. Nah ini mouse yang lagi saya pakai saat ini, mouse wireless, ini silent. Lengkap juga ya, ini buat volume juga ada. Terus ini ada tombol tengahnya, ada scrollnya biasa. Jadi ini kalau misalnya buat pencet kanan kirinya nggak akan bunyi seperti mouse yang biasa di warnet gitu ya. Baterainya juga awet, ini pakai baterai A2. Ada tempat buat USB-nya juga, ada tombol power on off-nya juga. Ini ada lampu indikatornya nih di atas ini, lampunya warna biru kalau misalnya nyala. Ini bawah juga ada karena optikal ya. Ini harganya 90 ribuan wireless, mungkin sekarang range-nya di 90 sampai 100 ribuan. Udah bagus ya untuk merek ini Ugreen nih. Tapi kalau kalian cari di official store-nya Ugreen kayaknya nggak ada. Kalian cari-cari aja di toko-toko yang lain karena nggak tahu stoknya, sangat susah nyarinya. Sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi ada Logitech sih, cuman harganya cukup mahal. Ini yang miring-miring aja lah. Yang penting fungsinya bisa nyaman dan nggak terkesan murahan. Ini cukup gede nih, di genggaman segini. Selain itu sekarang ada SD card nih. SD card mereknya ini saya coba-coba awalnya, mereknya Netak. Nah ini ada official store-nya. Saya beli yang ini lagi dipakai buat ngerekam nih di kamera ini. 32 GB harganya itu sekitar 60 ribuan, mungkin 50 sekarang udah turun. Terus yang ini 64 GB harganya 90 ribu. Ini yang ekstrim, speednya yang ekstrim ya, jadi beda dengan yang ini. Yang 32 itu biasa speednya di 90 Mbps kalau nggak salah, 90 atau 80 gitu. Nah kalau yang ekstrim tuh di 100 berapa gitu. Nah ini cocok kalau misalnya kalian kayak buat kamera gitu ya, kamera pocket, atau di HP buat memori eksternal gitu, buat nyimpen foto. Ini transfer rate-nya cukup kenceng. Dan merek Netak ini saya udah coba, ini udah lama ya saya pakai, nggak kalah jauh sama SanDisk ya, sama merek-merek yang cukup populer lah.
Ini kualitasnya juga oke. Untuk kamera misalnya kalian buat jepret gambar itu ya bisa cepet lah, intinya nggak terlalu delay juga. Terus penyimpan foto di HP juga lumayan oke. Nah, terus ini sekarang nasib jam saya nih, baru ganti strapnya ya. Kemarin jam ini GPS ini ya, Aulon DM18, ini harganya sekitar 500 atau 400, mungkin sekarang udah turun. Cek aja linknya di deskripsi. Ini pemakaian kurang lebih hampir 6 bulan ya, di atas 6 bulan lebih ini. Jarang banget saya pakai karena kadang kalau pakai jam tuh saya lupa naruh kayak gitu. Nah ini kualitasnya juga cukup oke, ini tebel. Kualitas besinya tuh lumayan ya, ini nggak tahu besi atau metal lah intinya ya. Dan itu cukup berat sebenarnya. Ya namanya harga segitu ya. Jadi ini ada GPS-nya, cuman GPS-nya tidak bisa semacam nge-track perjalanan kita ya. Ini cuma buat nunjukin ininya, garis titik koordinatnya aja. Jadi nanti kalian harus konversikan lagi ke map peta digital yang ada di HP Android. Terus ini juga ada Bluetooth-nya, bisa menerima pesan. Ini pesannya, bentar, nah ini mode-modenya juga ada. Musik, ini musik cuma buat kontrol aja, kamera cuma buat kontrol. Nah kalau kompasnya ini akurat, ini kompasnya cukup akurat ya, sangat membantu kalau di outdoor atau di alam bebas. Nah untuk ramalan cuacanya itu harus terkonek dengan HP terus, dengan Bluetooth ya, ada aplikasinya. Nah, aplikasinya saya pakai Orunning ya. Kalau aplikasi bawaan ini tuh sangat jadul dan terbatas untuk operasionalnya. Kalau yang Orunning tuh lumayan lebih fleksibel dan update cuacanya tuh lebih cepat. Dan untuk setting ya di sini ada language, GPS. Nah ini kekurangan nih, kekurangan di sini adalah kalau misalnya kalian udah nyimpen terlalu banyak mode olahraga di sini, itu akan penuh. Dia tuh memorinya cuma 2 MB ya, jadi harus kalian reset lagi supaya 0 lagi. Modenya ada mode jam kayak gini, analog, digital yang ada cuacanya, terus digital ada tanggalnya, dan biasa kayak gitu ada langkah kaki buat jalan. Ini untuk sekali ngecas tuh bisa nyampe 2 minggu lebih. Kalau nggak dipakai buat olahraga tuh bisa sebulan nggak ngecas gitu ya, bisa lama banget ini juga lumayan. Cek aja link di deskripsi. Lalu yang terakhir nih ada, nah ini lampu ya, lampu yang biasa pakai buat syuting. Ini ada Costa sama Ulanzi. Yang ini Ulanzi, ini nggak ada magnetnya, ini ada magnetnya, jadi ini bisa ditempel di besi atau di manapun yang mengandung besi. Jadi kalian nggak perlu nyari tempat misalnya buat naruh apa gitu, bingung ya, tempel di besi aja ini bisa. Kalau yang ini nggak bisa, semuanya ada buat ke Hotsu ya kayak gini. Sayangnya yang ini, yang Ulanzi ini VGIM VL66 itu nggak ada buat Hotsu tambahannya. Jadi kalau udah kepasang ini di kamera ya udah, Hotsunya misalnya nggak pakai catcherik gitu ya, nggak bisa dipasangin lagi aksesoris lain. Kalau ini masih bisa, ada 3 nih, tuh 2, 3, bisa mic, terus bisa mic lagi atau aksesoris kamera lainnya. Dan ini cuma bisa warm sama cool ya untuk modenya. Nah ini cool, warnanya putih, atau warm atau hangat. Ini buat nambahin intensitas cahaya, ini buat ngurangin juga. Ngecasnya dua-duanya pakai Type C. Nah kalau yang ini RGB nih, modenya bisa diganti. Dan ada layarnya ya, ini layarnya ini menunjukkan status baterai, persentase dari intensitas cahayanya, dan juga mode dari ininya, dari lampunya. Ini kan bisa ganti-ganti warnanya dari ungu gitu, dan gantinya tuh soft. Ini cocok kalau buat lighting tambahan atau feel light gitu ya. Ini harganya lumayan ya, nanti cek aja di deskripsi. Dan kualitasnya cukup bagus, bisa kalian pakai untuk syuting-syuting yang modenya studio kayak gini, bisa buat nambahin variasi gambar lah intinya. Cukup bagus lah. Oke teman-teman, mungkin itu aja buat informasi tambahan kalian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.